Siap ya? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya rekan-rekan ustadz-ustadzah semua. Hari ini saya mau menyampaikan rencana tindak lanjut 1, yaitu membuat rancangan pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan spot education model yang merupakan tugas dari PKG saya, pengembangan kompetensi guru PJOK yang sedang saya ikuti. Hari ini saya mau menyampaikan rancangan pembelajaran PJOK berbasis proyek yang sudah saya buat untuk nanti ke depan akan saya aplikasikan di pembelajaran PJOK saya, khususnya di jenjang kelas 3. Ngoten nggih? Bisa disimak. Nah. Oke, latar belakangnya apa? Nah, olahraga ya khususnya di sepak bola ya di SD Plus Rahmat ini saya amati merupakan hal yang sangat disukai anak-anak, walaupun dengan keterbatasan tempat, keterbatasan lahan, bahkan keterbatasan sarana prasarana ya yang kita miliki, itu anak-anak di sini sangat antusias sekali. Khususnya jenjang kelas 3 saya amati hampir setiap PJOK itu selalu ada aja anak laki-laki yang membawa bola, dan mereka saya amati sangat senang sekali dengan olahraga sepak bola ya. Oleh karena itu di sini dari hasil pengamatan saya ingin membuat sebuah proyek tentang pertandingan sepak bola mini. Kenapa kok sepak bola mini? Karena keterbatasan lahan yang kita miliki, kita nggak punya lapangan yang sangat besar, kita punya lapangan ukuran sedang, sehingga nanti kita ingin memfasilitasi anak-anak dengan membuat sebuah pertandingan sepak bola mini ya dengan konsep SEM ya. SEM itu apa? SEM ini merupakan model pembelajaran yang dirancang untuk memberikan pengalaman olahraga yang autentik dan kaya akan pendidikan bagi peserta didik. Model SEM ini menekankan kepada partisipasi aktif dari semua siswa dalam berbagai aspek olahraga, mulai dari perencanaannya, lalu pelaksanaannya, hingga evaluasinya nanti semua akan melibatkan anak-anak. Jadi guru hanya memfasilitasi di awal, membantu mengkonsep, lalu mengajak siswa peserta didik untuk menjalankannya bersama-sama. Nah, selain itu, sifat kompetitif yang melekat pada anak-anak khususnya jenjang kelas 3 itu bisa nanti tersalurkan melalui penyelenggaraan kompetisi internal SEM ini ya. Nah, nanti anak-anak bisa terfasilitasi bakatnya, minatnya, motivasinya, percaya diri, semuanya nanti bisa terfasilitasi melalui pembelajaran berbasis proyek ini. Lanjut. Nah, tujuan ya kan? Tujuannya sport education model yang akan dilaksanakan ya seperti saya sampaikan tadi, kita akan membuat kompetisi sepak bola mini atau mini soccer dengan mempertemukan tim-tim antar kelas 3A, B, C, D, E, nanti semua akan berpartisipasi dengan melaksanakan kompetisi. Nah, adapun tujuannya ada 4. Yaitu ya, yang pertama, semua peserta didik nanti akan aktif terlibat dalam semua aspek permainan, mulai dari perencanaan sampai terakhir evaluasi. Lalu pembelajarannya akan lebih menyenangkan dan bermakna karena ini adalah menyerupai sebuah kompetisi asli, kompetisi real, di mana nanti anak-anak akan aktif di dalamnya. Lalu yang ketiga, memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yang mana nanti peserta didik akan melaksanakan sendiri, bermain dan mengevaluasi, semuanya dilaksanakan oleh peserta didik. Dan yang terakhir adalah membentuk karakter, tentunya nanti bisa menumbuhkan sikap sportif, kerjasama tim, semangat dari anak-anak, kepemimpinan dari anak-anak, disiplin, tanggung jawab, dan yang tidak kalah penting adalah bugar. Karena olahraga tidak bugar kurang, nanti pasti anak-anak akan bugar. Next. Nah, capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Capaian dan tujuan, yaitu yang pertama adalah pemahaman tentang aturan sepak bola ini. Diharapkan melalui proyek ini nanti anak-anak menjadi paham
Oh, sepak bola mini itu seperti ini loh aturannya. Oh, kalau bertanding itu ternyata tidak sama dengan sepak bola tarkam yang biasa dimainkan. Nah, ternyata ada aturannya. Terus yang kedua adalah paham teknik, taktik, dan strategi. Karena ini adalah kompetisi beneran, anak-anak antar tim nanti akan mempelajari, oh taktiknya itu seperti ini loh. Kita biar menang tuh seperti ini. Tekniknya harus ditambah, strateginya disusun. Dan itu semua nanti anak-anak sendiri yang melakukan. Jadi guru hanya memfasilitasi saja di awal. Nah, yang ketiga adalah tumbuhnya jiwa sportivitas dan juga kerjasama dari semua peserta didik yang terlibat di dalamnya. Karena ini pertandingan, pastinya nanti ketika ada permainan, ada yang menang, ada yang kalah, ketika bertanding semua pasti jiwa sportivitas akan kita pacu terus untuk tumbuh. Dan yang keempat adalah munculnya jiwa kepemimpinan dan rasa tanggung jawab. Pasti nanti akan muncul pemimpin-pemimpin dari tiap tim yang akan meningkatkan jiwa kepemimpinannya dan tanggung jawabnya terhadap timnya. Langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, pembahasan kompetisi dalam technical meeting dulu. Paling tidak H-14 nanti kita kumpulkan anak-anak, kita bahas kalau mau ada kompetisi, lalu seperti apa berkumpul. Lalu yang berikutnya adalah tugas untuk menentukan peran setiap kelas, karena nanti semua peserta didik tiap kelas akan memiliki perannya masing-masing. Ada yang jadi pemain, ada yang jadi pelatih, nanti kalau yang tidak bertanding ada yang jadi wasit, lalu ada juga yang jadi official, ada juga nanti jadi MC-nya. Dan yang tidak kalah penting adalah nanti jadi supporter tim. Itu nanti semua anak akan aktif terlibat di dalamnya. Lalu yang ketiga adalah menyusun jadwal pertandingan dengan perwakilan peserta didik. Nanti kaptennya tiap tim kita ajak untuk menyusun pertandingannya, jadwalnya seperti apa. Dan yang terakhir adalah penyelenggaraan kompetisinya yang menekankan bahwa pentingnya sportivitas, komunikasi, kerjasama, dan menjalankan setiap peran yang sudah disepakati bersama. Jadi yang tadinya jadi pemain, ya main. Yang tadinya jadi supporter, ya supporter. Sesuai dengan kesepakatan bersama tiap kelas, ya kan. Lini masanya kapan? Dilaksanakan pada perkiraan pertengahan Desember ketika kegiatan akhir semester, ya, supaya tidak mengganggu pembelajaran yang sudah direncanakan. Jadi dilaksanakan di akhir. Nah, seperti itu. Next. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar, ya, ada 5. Yang pertama adalah dilaksanakan pada kegiatan kokurikuler di sekolah. Maksudnya dilaksanakan pada kegiatan pembelajaran tadi, ya, di KAS. Lalu yang kedua adalah peserta didik yang terlibat hanya dari jenjang kelas 3 saja. Karena kebetulan di SD Pesramat ini jenjangnya ada banyak, kelasnya ada banyak. Saya hanya mengambil jenjang kelas 3 yang sedang saya ajar, ya. Kelas 3-nya nanti sudah meliputi 3 ABCDE, jumlahnya sudah sekitar 140-an. Lalu yang ketiga adalah dilaksanakan pada akhir semester 1 sekitar bulan Desember agar tidak mengganggu pembelajaran yang sudah berjalan. Yang keempat yaitu keterlibatan kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan dan juga guru dari komunitas belajar Rahmates jenjang kelas 3, juga komite sekolah kita undang juga untuk mendukung kegiatan ini supaya semakin meriah. Anak-anak itu kalau dilihat gurunya, dilihat orang tuanya, apalagi nanti dikasih hadiah kecil-kecil itu pasti akan lebih semangat, jiwa kompetisinya akan lebih. Yang kelima adalah nanti juga ada 5 guru PJOK menjadi PJ kelas untuk memfasilitasi dan mengarahkan. Kadang itu anak-anak bingung. Ini harus gimana, karena masih kecil ya, kelas 3 nanti dibantu. Kalau yang 3A ke Ustadz Dondi, 3B ke Ustadz Tiko, nah, dan seterusnya. Supaya nanti dibantu mengarahkan, jadi tidak dibantu menyiapkan, tapi hanya mengarahkan saja, supaya nanti tidak bingung. Lanjut. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Ya, ada 4. Yang pertama, sekolah memiliki kepala sekolah, memiliki guru dan tenaga kependidikan yang profesional semua sesuai dengan kualifikasi akademik. Jumlah PTK-nya di SD Rahmat kurang lebih ada 60 orang. Nah, yang kedua adalah murid dari jenjang kelas 3, jumlahnya sekitar 145 orang. Setiap kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai dengan minatnya, bakatnya untuk menjadi macam-macam tadi ya, panitia, atletnya, wasit, ada yang jadi pelatih, supporter, komentator, dan sebagainya. Semua saling belajar memainkan peran dalam konteks kompetisi, sehingga nanti semua dapat pengalaman.
Nah, gitu ya. Lalu sekolah memiliki halaman yang cukup untuk dilaksanakan kegiatan kompetisi. Walaupun tidak besar, tapi cukup untuk melaksanakan kompetisi ya. Makanya tidak kompetisi sepak bola, tapi kompetisi sepak bola mini, menyesuaikan juga dengan lahan atau aset yang dimiliki sekolah. Yang keempat adalah sarana prasarana termasuk perlengkapan yang cukup untuk dan memadai untuk diberdaya gunakan dalam kegiatan kompetisi. Mulai dari bola sepak kita punya, gawang kita punya, peluitnya ada, stopwatch juga ada, gon lengkap semuanya bisa dimaksimalkan untuk melaksanakan proyek ini. Nah, lanjut. Rencana evaluasi. Ada 7 ya. Ada 7 tahapan implementasi SEM dalam pembelajaran. Masing-masing tahapan harus dievaluasi. Evaluasi keseluruhan akan dilakukan pada akhir tahapan, yaitu evaluasi dan refleksi penerapan SEM dalam PJOK. Beberapa hal yang harus dievaluasi antara lain ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran, meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dalam SEM. Harus ya. Yang kedua, umpan balik dari murid harus tentang pengalaman dan pembelajaran SEM, harus ada. Yang ketiga, mengumpulkan pendapat melalui refleksi setiap selesai kegiatan. Ya kan? Yang keempat, refleksi guru terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan SEM nanti juga akan saya mintai. Supaya apa? Ke depan kalau menyelenggarakan lagi akan semakin lebih baik itu ya. Lalu yang kelima, evaluasi kinerja tim, meninjau kolaborasi dan kinerja tim yang berkaitan dengan SEM. Yang keenam adalah evaluasi penerapan konsep fair play, meninjau penerapan konsep fair play dan sikap sportif dan terintegritas dengan baik selama pelaksanaan, bagaimana murid menghormati aturan, menghargai lawan, dan menunjukkan etika olahraga yang baik dan sportif. Itu harus dievaluasi juga, terutama oleh saya sendiri nanti ya. Lalu yang ketujuh adalah evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu. Apakah efektif? Apakah keaktifan murid yang terlibat sudah sesuai? Misalkan yang jadi pemain itu apakah dia niat serius jadi pemain atau dia hanya diam saja karena dia sebenarnya nggak ingin jadi pemain, inginnya di yang lain. Nah, nanti semua akan dievaluasi seiring berjalannya dan selesai kegiatan supaya semakin ketika kegiatan ini berkelanjutan maka akan semakin lebih baik ke depannya. Lanjut. Nah, kemungkinan tantangan dalam menjalankan proyek SEM nanti pasti akan ada tantangan, tapi juga saya sudah menyiapkan solusi dari tantangan yang mungkin terjadi di SD Plus Rahmat ya. Yang pertama tantangannya yaitu adalah pengelolaan waktu, menyesuaikan jadwal sekolah karena jadwal kita padat, kegiatan juga banyak. Waktu yang paling pas adalah di kegiatan akhir semester itu tadi nggih, karena tidak mengganggu jadwal kegiatan pembelajaran, jadwal kegiatan di luar pembelajaran. Lalu yang kedua, karena sekarang akhir tahun ada juga faktor cuaca. Halaman atau lapangan kita outdoor, ketika nanti hujan deras maka pertandingan otomatis akan sulit dilanjutkan, harus berhenti dulu dan mencari solusi yang lain ya. Lalu yang ketiga, motivasi peserta. Harus meyakinkan betul peserta didik untuk percaya diri menjalankan peran. Misalkan ada yang jadi wasit, aku gak pati ngerti jadi wasit, gak apa-apa. Kita harus motivasi supaya berani. Nah, yang keempat adalah kepribadian atau konflik antar teman. Mungkin saja terjadi karena ini pertandingan. Semua pasti pengen menang, ya kan? Yang kelima adalah keterlibatan orang tua dan komunitas. Kurangnya dukungan atau kelibatan orang tua nanti bisa mengubah semangat anak-anak. Nah, dari 5 tantangan tadi saya juga mencarikan solusinya 5. Yang pertama adalah pastinya penjadwalan lebih efisien karena dilaksanakan H-14 hari sebelum KAS kita sudah berkumpul untuk membahas ini sehingga nanti perizinan ke kepala sekolah, izin ke tempat, koordinasi semua bisa diatasi dari jauh-jauh hari. Yang kedua adalah menyediakan kegiatan pengganti. Apabila hujan, siswa ngapain? Masa cuma menunggu, nanti dikasih kegiatan yang lain sambil menunggu aktivitas hujannya selesai dan melihat apakah bisa dilanjutkan atau tidak. Yang ketiga, menggunakan pendekatan positif dan memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan dan pujian. Ya kan, untuk meyakinkan tadi loh, peserta didik yang kurang yakin, aku jadi wasit kayak gak iso, kita motivasi. Nah, yang keempat,
komunikasi terbuka dan segera mengatasi konflik. Apabila waktu bertanding nanti terjadi cekcok antar teman, kita harus segera mengkomunikasikan, mengatasi supaya tidak berkelanjutan. Dan yang kelima adalah mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk menjelaskan tujuan pembelajaran berbasis proyek atau SEM itu tadi ya. Jadi karena ini yang pertama, maka nanti butuh sosialisasi ke orang tua, ke komite, kepala sekolah, ke teman-teman guru yang lain supaya semuanya jelas. Oh, ini maksudnya tuh begini, tujuannya begini, langkah-langkahnya seperti ini gitu. Oke, itu nggih. Jadi itu kurang lebih gambaran dari pembelajaran berbasis proyek dari tim PJOK yang nanti akan saya laksanakan di jenjang kelas 3, yaitu akan membuat Soccermin Rahmat Cup di akhir semester 1. Dengan tujuan yaitu tadi memfasilitasi peserta didik untuk mengapresiasi skillnya, kemampuannya berolahraga, meningkatkan keaktifan dan keterlibatan semua peserta didik dalam aktivitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sepenuhnya. Jadi guru nanti saya tidak akan ikut-ikut, saya hanya akan di awal membantu mengkonsep, lalu anak-anak sepenuhnya akan menjalankan perannya masing-masing. Mulai dari atletnya sampai nanti supporternya. Nah, itu baik, itu nggih, terima kasih. Saya mohon dukungannya supaya kegiatan nanti berjalan dengan lancar dan hasilnya maksimal. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.